Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ardiansyah. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data atau bisa dibilang R, menentukan banyak kelas interval atau bisa dibilang K, menentukan panjang kelas interval atau bisa dibilang P, memiliki titik awal yaitu unit bawah kelas pertama. Yang terakhir, menghitung frekuensi tiap kelas. Kemudian, menentukan rentang atau jangkauan data R. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimum dengan data paling kecil minimum. Rumusnya yaitu R sama dengan XN dikurang X1. Atau dengan keterangan R sama dengan rentang atau jangkauan data, XN sama dengan data maksimum, X1 sama dengan data minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval atau K. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges sama dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Atau dengan keterangan K sama dengan banyaknya kelas atau bilangan bulat, N sama dengan banyaknya data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval atau P. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Panjang kelas didapatkan dengan membulatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Rumusnya yaitu P sama dengan R per K, atau dengan keterangan P sama dengan panjang kelas, R sama dengan rentang atau jangkauan data, K sama dengan banyaknya kelas. Yang keempat, memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini biasanya berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang kurang dari data paling kecil dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal kelas-kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas didapat dengan mengurangkan satu dari titik awal. 5. Atau yang terakhir, menghitung frekuensi tiap kelas. Penghitungan frekuensi dapat menggunakan tools untuk memudahkan perhitungan. Di situ ada tabel. Tabelnya tuh angka yang terkecil adalah 30 dan terbesar ada 95. Kemudian ada tabel kelas, frekuensi. Nah, kelas ini bagaimana menghitungnya? Kita hitung dari sini saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kenapa frekuensi ada 6? Karena dari 30 sampai 39 di sini angkanya cuma ada 6. Kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita mencari K atau banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. Kemudian sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,778 tutup kurung. Kemudian 1 tambah 5,8678 sama dengan 6,8678 atau dibulatkan menjadi 7. Kemudian mencari P, panjang kelas. P sama dengan R per K sama dengan X maksimum dikurang X minimum dibagi K sama dengan 95. Tabel terbesar ini atau data terbesar dikurang 30 data terkecil dibagi 6,8678 sama dengan 65 dibagi 6,8678 dapat hasilnya 9,46445 dibulatkan menjadi 10. Kemudian ada grafik histogram. Grafik histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Yang kedua ada grafik poligon. Grafik poligon adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir ada grafik ogive. Grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Sekian, terima kasih.